Baik, selamat siang semuanya. Selamat datang di materi kuliah saya pada mata kuliah survei pemetaan dan sumber daya laut dengan topik peralatan-peralatan survei sumber daya laut. Ya, jadi di topik kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana penggunaan alat-alat survei untuk mengambil data terutama sumber daya laut pada saat kita nanti ke lapangan gitu ya, ke laut dan juga pesisir. Yang pertama kita harus ketahui adalah apa saja peralatan-peralatan survei yang akan kita gunakan. Itu pertanyaan pertama. Karena kita harus tahu dulu, sebenarnya kita harus tahu data apa yang akan kita ambil, kemudian baru kita lihat alat apa yang kita punya. Nah kemudian nanti setelah itu peralatan-peralatan survei apa setelah kita identifikasi apa yang akan kita gunakan, kemudian apa yang akan dilakukan menggunakan alat tersebut, dan juga kebutuhannya apa. Nah, kebutuhannya ini tadi berkaitan dengan data apa yang akan kita ekstrak atau yang akan kita ambil pada saat di lapangan nanti. Kemudian yang harus kita pikirkan gitu ya, kenapa harus dilakukan survei? Jadi tidak semua itu harus dilakukan survei. Untuk data-data yang sekunder bisa kita gunakan juga pada prinsip penggunaan teknologi remote sensing ini ya, kecuali untuk yang memang kita butuhkan untuk pengambilan data di lapangan. Nah, kemudian kenapa menggunakan alat-alat yang berbeda? Kemudian kenapa dibutuhkan teknik-teknik khusus dalam menggunakan alat-alat survei? Jadi ada beberapa alat survei itu memang menggunakan teknik-teknik khusus ya. Salah satunya misalnya drone gitu ya, nanti kita membutuhkan teknik khusus atau dalam penyelaman ya. Kalau drone berarti kalian harus berlisensi pilot drone. Sama juga dengan penyelaman. Yang penyelaman nanti kalian membutuhkan yang namanya lisensi selam. Kemudian siapa yang dapat menggunakan alat-alat tersebut? Dan kalian khusus seperti apa yang harus dipunyai oleh pengambil data? Nah, harapannya dengan melalui kuliah saat ini, kalian sudah memahami apa yang akan kalian lakukan pada saat kalian datang ke lapangan dan mengambil data, bagaimana caranya mengambil data dan menggunakan alat dengan benar. Tentu nanti akan diperkuat di praktikum kita ya. Kemudian siapa yang berkepentingan dalam mengambil data? Gitu. Jadi tidak semua berkepentingan dalam pengambilan data gitu ya. Kita bisa membagi tugas pada saat mengambil data. Ada yang tugasnya mengambil data A dan ada yang tugasnya mengambil data B. Satu orang itu sebisa mungkin tidak mengambil dua data karena ini akan berkaitan dengan efisiensi waktu. Kira-kira begitu. Kemudian kapan menggunakan peralatan-peralatan tersebut dan bagaimana cara menentukan waktu pengambilan data? Ada berbagai macam tipe data di laut yang kita ambil gitu ya. Contohnya mengambil data tutupan terumbu karang. Saya mengambil data tutupan terumbu karang itu waktu terbaik adalah dari pagi sampai sore begitu. Kecuali ada hal-hal khusus gitu ya. Pengambilan data itu dia malam hari karena kita mau ngambil data spawningnya terumbu karang gitu ya. Itu di malam hari gitu. Tapi kalau misalnya kita mengambil data tutupan karang ya dia akan ada di pagi sampai sore hari. Kemudian pengambilan data menggunakan drone. Pengambilan data menggunakan drone itu ketika pagi hari paling cocok dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Kemudian siang itu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Memperhitungkan masuknya cahaya matahari. Memperhitungkan cahaya matahari, oke. Ada lagi yang lain? Sun glint atau kita sebut sun glint ya, benar. Jadi adanya efek cahaya matahari yang terpantulkan ke kamera drone. Kalau dia di antara waktu jam 12 sampai jam 2 siang, jam 11 sampai jam 2 siang, kira-kira begitu ya. Kemudian berikutnya adalah hal bagaimana cara menggunakan peralatan survei tersebut. Ini penting. Kemudian teknis penggunaan di lapangan seperti apa dan bagaimana merawat peralatan tersebut. Kenapa ini penting? Karena alat-alat yang digunakan tadi sebelumnya saya sudah sebutkan itu lumayan mahal gitu ya harganya ya. Jadi kita harus bisa merawat dengan baik alat-alat survei kita. Kemudian peralatan survei sumber daya laut ini dibagi 4 pada topik kali ini. Yang pertama adalah survei oceanografi, kemudian ada survei batimetri, kemudian ada survei habitat perairan laut dangkal dan juga survei mangrove. Pada survei oceanografi nanti kita akan mengambil data oceanografi fisika gitu ya, parameter fisika, parameter kimia ya. Kemudian pada survei batimetri kita akan mengambil data perairan dasar laut ya, kita petakan dasar laut gitu ya.
Kemudian survei habitat perairan laut dangkal, nah kita akan mengambil data ekosistem terumbu karang atau lamun atau apa yang ada di pesisir gitu ya. Kemudian survei mangrove, itu tentu kita mengambil data-data mangrove. Tapi konteks di mata kuliah kali ini adalah konteks dalam konteks spasial. Artinya dalam konteks spasial adalah kita mengambil data sesuai dengan ukuran resolusi spasial yang sudah kita rancang sebelum kita turun ke lapang. Jadi kita tidak mengambil ini jenisnya per meter atau per sentimeter atau per transek kuadran gitu ya, tapi kita sesuai dengan resolusi spasial yang akan kita gunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Kira-kira begitu ya. Peralatan survei utama adalah GPS atau Global Positioning System ya. Macam-macam GPS ini ada GPS kendaraan bermotor, GPS handheld, GPS olahraga, GPS kegiatan perairan, dan juga GPS pesawat. Jadi sebenarnya GPS ini merupakan merek dagang ya, merek dagang dari sebenarnya adalah Global Navigation Satellite Systemnya Amerika. Dia namanya GPS. Nanti kita akan bahas di belakang, ada beberapa di dunia ini ya. Jepang punya, Cina punya, Rusia punya, India juga punya gitu ya. Indonesia masih belum punya. Nah, tapi negara-negara lain sudah. Mungkin di masa depan kita akan punya gitu ya. Jadi GPS ini untuk menunjukkan koordinat tempat kita berada gitu ya. Nah, ini adalah pengertian dari GPS ya, sistem navigasi satelit yang digunakan untuk menentukan posisi objek di permukaan bumi ya. Atau di Cambridge Dictionary itu saya ambil a system that can show the exact position of a person or thing by using signals from satellite. Jadi dia menggunakan satelit, sistem navigasi menggunakan satelit. Nah, sejarah GPS ini GPS itu terdiri dari jaringan yang terbentuk dari sejumlah satelit ya. Ada sekitar lebih dari 20 satelit ya. Yang mengitari orbit bumi ya. Ini pernyataan dari US Department of Defense-nya Amerika. Jadi yang mengirimkan satelit ini yang bertanggung jawab itu si US Department Defense ya, dari Amerika ini ya, Departemen Pertahanan mereka ya. Nah, kemudian satelit pertama ini dikembangkan tahun 60 untuk penggunaan oleh Angkatan Laut Amerika. Jadi dia untuk navigasi di laut dia menggunakan GPS ini. Kemudian tahun 80 itu baru digunakan untuk sipil. Sebelum-sebelumnya memang ini digunakan untuk kepentingan militer ya. Jadi banyak sekali sejarah dari teknologi remote sensing yang kita pelajari sekarang ini merupakan kebutuhan militer. Biasanya nanti kita lihat juga di belakang ini banyak sekali ya. Nah, kemudian diberikan kepada sipil sehingga digunakan untuk sipil gitu ya. Yang memang sebelumnya berarti sudah ada teknologi yang lebih baik dari yang sekarang begitu ya. Nah, kemudian saat ini GPS dapat menggambarkan secara 3 dimensi sebuah titik ya. Jadi ada X, Y, Z, ada longitude, latitude, atau dia ZZ misalnya kedalaman atau ketinggian gitu ya. Yang latitude, longitude itu berarti lintang dan bujur gitu ya koordinatnya. Nah, kemudian arsitektur dari GPS ini itu ada 3 segmen ya. Yang pertama itu segmen angkasa ya. Ini minimal dia akan mendeteksi 24 satelit ya, dari 32 satelit yang mengitari orbit bumi dengan ketinggian 20.000 km dan mentransmit sinyal ke dalam kontrol yang ada di bumi. Nah, kemudian yang kedua adalah segmen kontrol. Segmen kontrol ini kombinasi dari satu stasiun utama, ada 4 titik antena di darat ya, dan 6 stasiun monitor tersebar di bumi ya. Jadi dia mentransmit sinyal begitu ya. Kemudian baru ke pengguna user yang nanti ada di segmen user gitu ya. Penggunaan GPS itu tergantung dari usernya. Jadi usernya bisa siapa aja gitu ya, yang menggunakan yang punya alat tersebut ya. Ini cara kerja GPS-nya ya. Setiap satelit itu akan memancarkan sinyal, jadi ya sesuai dengan waktu dan lokasi ya. Kemudian ini merupakan sistem ini ya, metode trilateration ya. Jadi ada 4 satelit di mana dia akan beririsan di satu titik begitu. Nah, kemudian penerima sinyal tersebut akan menghitung jarak dari minimal 4 satelit ini. Tapi dalam prakteknya saya selalu bilang kepada kalian ketika di lapang usahakan 5 satelit terdeteksi dulu, baru kalian gunakan GPS tersebut. Karena kalau hanya menggunakan 4 gitu, tiba-tiba yang satu hilang sinyal berarti kan 3 itu nggak bisa mengambil irisannya gitu. Jadi saya selalu pastikan dulu ketika kalian di lapang itu ada 5 gitu ya.
Kemudian sinyal radio GPS akan merambat dengan kecepatan cahaya, berarti cepat sekali kita mendapat sinyal tersebut. Kemudian dia nanti ada juga error GPS ini. Error GPS ini itu ada satellite clocks ya, 1,5 sampai 3,6 meter. Kemudian ada orbital errors kurang dari 1 meter. Kemudian ada ionosfer, itu troposfer ya, itu dari atmosfer ya, jadi ada kesalahan atmosfer. Kemudian itu akan ada user error. Ini user error ini yang lebih dari 1 km ya. Itu yang saya bilang tadi, user error. Kalau misalnya ternyata kalian itu belum ngambil satelit itu 4 gitu ya, yang terdeteksi, nah dia akan errornya itu bisa jauh ya. Walaupun nanti dengan banyaknya satelit yang diterima gitu ya sinyalnya, itu dia akan semakin kecil errornya. Tapi kecilnya error ini mungkin sekitar 3-5 meter akurasinya. Jadi ketika kita berdiri di satu tempat, dia sebenarnya posisi kita bisa di sekitaran 3-5 meter itu. Kalau menggunakan GPS ini ya. GPS model handheld ini ya. GPS ada macam-macamnya, nanti kita lihat ya. Nah, misalnya handheld yang kalian punya itu ya, nanti akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Kemudian ada juga di aplikasi handphone kalian itu GPS itu menggunakan mobile topographer gitu ya. Bisa download di Play Store gitu ya. Nah itu dia menggunakan berbagai sistem, nggak hanya GPS ya. Dia ada GPS, ada keluaran Cina, Beidou gitu ya. Ada juga yang lain gitu. Nah dia bisa sampai sentimeter gitu untuk akurasinya. Nah kemudian sistem satelit navigasi ini yang saya bilang tadi ya. Ada berbagai macam ya selain GPS ya. GPS tadi keluaran Amerika. Ya GLONASS ini keluaran Rusia ya, bisa digunakan di seluruh dunia. Kemudian Galileo ini dikembangkan Uni Eropa ya. Sudah launching penuh tahun 2020 gitu ya. Kemudian Beidou ini milik Tiongkok ya, yang tapi penggunaannya terbatas hanya di Asia dan juga Pasifik Barat. Kompas ini milik Tiongkok ya, sudah beroperasi juga tahun 2020 ya. Ini sistem global, jadi seluruh dunia bisa gunakan. Kemudian RNSS ini punya India. Nah punya India ini sebenarnya dia mengkombinasi GPS, sistem GPS ini dengan Geo Augmented Navigation yang miliknya si India gitu. Jadi dia hanya mengembangkan itu ya, Gagan namanya itu. Kemudian KZSS ini milik Jepang tapi hanya berlaku di Asia dan Oseania. Indonesia saya belum dapat informasinya, kita belum punya gitu ya. Kemudian ini penggunaan GPS pada survei sumber daya laut ya, di mana digunakan untuk pemetaan dan survei, kemudian penentuan titik ikat, dan juga penentuan titik untuk pengambilan data, navigasi atau penentuan arah melakukan survei di laut. Jadi ini penggunaan GPS pada survei di sumber daya laut. Nah, kalian juga nanti bisa masukin, kayak misalnya mau ke satu titik, kalian sudah punya koordinatnya, mau masukkan koordinat ke dalam GPS tersebut, kemudian kalian menuju ke sana gitu ya. Nanti kita akan belajar mengenai itu. Ini adalah tipe GPS yang umum digunakan ya. Ini yang umum kalian lihat, ini adalah tipe handheld ya. Biasanya digunakan pada saat survei, mudah dalam penggunaannya. Kemudian akurasi cukup baik ya, 5-10, tapi kalau misalnya banyak satelit yang ditangkap gitu ya, sinyalnya dia bisa 3-5 meter. Tapi biasanya jarang di bawah 3 meter. Nah ini kelemahan dari handheld ya. Harga cukup terjangkau, dia mungkin hanya sekitar 6 jutaan lah kira-kira harganya. Nah kemudian yang satu lagi adalah tipe geodetik ya. Tipe geodetik ini akurasinya sangat tinggi, bisa mencapai milimeter. Kemudian harganya tapi mahal. Dan penggunaannya lebih rumit daripada GPS handheld. Kemudian digunakan pada survei dengan kebutuhan presisi tinggi. Nah biasanya nih menggunakan tipe geodetik ini untuk mengukur perbatasan negara begitu ya. Atau mengukur tanah. Nah kalau mengukur tanah ini biasanya repot nih. Urusannya dengan ahli waris misalnya gitu ya. Nah, biasanya berantemnya di situ tuh. Kalau geser dikit ya, kalau geser 1 mm nggak ketahuan ya. Kalau gesernya sampai 3 meter, udah berantem kita semua ya kan. Urusan tanah nih. Nah, begitu juga urusan perbatasan nih. Geser 3 meter dikit tuh berantem tuh. Makanya kalau kalian lihat border di border kita itu kan bisa ada jarak ya. Yang tengahnya tuh kosong nih border kita nih, border Malaysia misalnya tengahnya tuh agak ada kosong. Nah, itu sebenarnya buat galak gitu. Itu daerah netral gitu ya. Biasanya ada yang kosong. Nah, kita punya ini. Kita punya ini tapi cuma punya batangnya aja. Karena batangnya ini aja GPS-nya ini harganya ini 30 juta. Tongkatnya ini harganya 40 juta.
software-nya harganya 30 juta. Jadi kalau di total ini seluruhnya 100 juta gitu ya. Kita masih berusaha mengadakan Tokat ini dan software-nya. Kalau ini kita punya banyak ya, lab kita gitu. Nah, tapi yang ini memang presisi tinggi begitu ya. Walaupun ini sedang dalam pemesanan, kita udah, ini bisa digunakan juga untuk drone nanti. Kemudian berikutnya adalah drone. Alat survei yang kita gunakan adalah drone ya. Drone ini adalah pesawat terbang tanpa awak atau bahasa Inggrisnya adalah unmanned aerial vehicle gitu ya. Tapi di Indonesia disebutnya unmanned aircraft system gitu ya. Di mana ini adalah ground based controller ya. Jadi dikendalikan dan komunikasi dengan pesawat terbang tanpa awak ya. Jadi dikendalikan, dia nggak dinaikin gitu ya, tapi dengan remote control gitu. Kemudian ini beroperasi menggunakan remote control ya, dikendalikan oleh operator yang saya bilang tadi harus punya lisensi pilot ya. Tapi kalau dalam scope pembelajaran ya, kalian akan belajar menerbangkan drone gitu ya. Tapi untuk lisensi ini silahkan datang ke tempat-tempat pelatihan, uji kompetensi buat ini. Udah ada beberapa tempat yang diakui oleh Kementerian Perhubungan, karena lisensinya nanti diakui sama Kementerian Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Udara gitu. Jadi nama kalian udah ada gitu ya, kayak saya sama saya gitu ya, itu sudah punya lisensi pilot drone. Beberapa pengajar di sini sudah punya. Kenapa? Karena kan kita ngajarin kalian terbang nanti, masa kita nggak punya lisensinya gitu ya? Jadi nggak mungkin. Akurasinya cukup baik, berkisar sampai sentimeter ya, di bawah 1 meter artinya. 1 meternya, sentimeternya ini juga 2 sampai 3 cm tergantung ketinggian terbang kita. Jadi terbangnya drone ini itu antara 80 sampai 120 meter. Ada yang tahu kenapa 120 meter? Paling tinggi? Ada batas penerbangan juga yang... Ya betul, ada batas penerbangan. Tapi kenapa 120 meter? Pesawat komersil, betul, tapi pesawat komersil nggak mungkin sampai 100 meter kan? Ya, jadi batas minimum flight path itu adalah di helikopter. Helikopter itu minimum terbangnya itu 150 meter. Nah, kakinya, helikopter ada kakinya ya, landasannya itu ya, ada kaki-kakinya itu. Kaki-kakinya itu dianggap dia 3 sampai 5 meter. Jadi 155 meter ya, 145 meter ya berarti kan. Nah, ini kenapa terbang 120 meter? Karena dia ada gap antara 120 meter ke 145 meter itu. Jadi ada sekitar 25 meter untuk jarak aman ketika ada clash ketemu antara drone dan juga helikopter. Jadi karena ada itu gitu ya. Jadi itu ada batas. Nah, kemudian dia ini harganya cukup mahal ya, presisi tinggi tapi harganya cukup mahal. Harganya satu drone ini dengan 3 baterai sekitar hampir sekarang sudah 30-an juta ya. Yang paling murah itu 27 juta dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk yang multispektral, artinya multispektral apa? Drone yang kita gunakan ini adalah drone yang hanya itu ya, hanya memfoto biasa dan video itu ya. Nah itu juga kita bisa ngolah data itu ya menggunakan algoritma machine learning itu misalnya. Kita bisa object based image analysis ya, mungkin nanti tertarik buat penelitian itu ya. Kita menggunakan itu. Penelitian saya juga ada mengenai mangrove ya, nanti kita lihat di belakang ya. Kemudian yang kedua drone itu jenisnya itu multispektral, artinya dia membawa sensor seperti sensor satelit multispektral ya. Itu. Jadi dia punya 5 band ya, red, green, blue, near infrared dan juga red edge. Jadi dia bisa menangkap pantulan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek. Di mana sumbernya dari? Ada yang tahu sumbernya? Dari cahaya matahari kan, sumbernya ke objek dipantulkan ke sensor tersebut menangkap itu gitu ya, untuk mengidentifikasi objek. Nah, baru nanti kita olah datanya tuh menggunakan algoritma ya. Oke, sekarang berikutnya itu sejarahnya drone. Nah, jadi sejarah drone ini itu dimulai tahun 1849 ya, menggunakan balon udara sebagai pembawa bom. Lagi-lagi ini untuk urusan militer ya. Jadi menggunakan balon udara sebagai pembawa bom. Kemudian tahun 1903 insinyur Spanyol bernama Leonardo ya, saya nggak tahu menyebut ke belakangnya takut salah gitu ya, memperkenalkan sistem radio kontrol pertama kali
untuk digunakan pada kendaraan awak atau kendaraan tanpa awak ya tahun 1903. Kemudian sistem remote control ini berkembang sampai tahun 1917. Nah, kemudian dikembangkan lagi tahun 1920 drone ini sebagai sasaran tembak terbang dari kapal tempur. Jadi memang untuk urusan militer ini. Ya. Kemudian di Perang Dunia Kedua itu digunakan drone itu untuk surveillance ya, untuk memata-matai gitu ya, untuk recon gitu ya. Nah kemudian pada tahun 2005 ini dilepas oleh Departemen Pertahanan Amerika untuk ke publik, bisa dipakai untuk sipil ya, dan diperkenalkan dengan nama UAV atau Unmanned Aerial Vehicle gitu ya. Nah mulai dari 2005 tuh sampai sekarang itu berkembang drone. Jadi kalau teman-teman bisa pahami, drone ini merupakan teknologi terbarukan, teknologi paling baru gitu ya. Teknologi paling baru dari teknologi remote sensing yang biasa kita pakai satelit. Sekarang kita menggunakan drone. Resolusi spasialnya sampai sentimeter dan dia semakin akurat. Bedanya dia mencakup areanya tidak seluas satelit, area sapuannya. Ya, nah. Drone kan ada dua. Nanti kita ada jenisnya di berikutnya ya. Kita lihat nanti sapuannya sejauh mana. Di Kanada disebut RPAS atau Remotely Pilot Aircraft System ya. Ini disahkan pada tahun 2019. Kanada baru mensahkan namanya itu tahun 2019. Jadi artinya ini masih teknologi yang baru. Nah ini tadi yang saya sebut dan jenis-jenis drone ini terkait dengan apa yang dia bawa gitu ya, sensornya ya. Ada quadcopter UAV ya. Quadcopter UAV ini dia membawa sensor biasa ya, kamera biasa. Quadcopter with multispectral sensor, dia quadcopter ini berarti ada 4 propeller ya, baling-baling artinya dia membawa sensor multispektral. Nah ini adalah fixed wing, kita juga punya fixed wing ya, ini juga mahal harganya. Kalau ini 30-an juta, yang ini 100 juta, fixed wing ini sekitar 60-70 juta ya. Bisa sampai 100 juta juga tergantung kalau ada dia fixed wing UAV with VTOL, VTOL artinya dia ada baling-balingnya, ini lebih mahal. Berarti dia terbangnya itu seperti helikopter baru dia meluncur gitu ya. Sementara kalau misalnya fixed wing UAV seperti biasa ini ya dia kita lempar atau kita ada lepas landasnya gitu ya. Ada alatnya, ada katapultnya namanya. Ya kalau misalnya kalian dengar berita ada yang meninggal di ITB karena dia mau lomba tapi tanahnya itu lembek karena habis hujan, dia taruh katapultnya, dia tarik buat nerbangin ini. Jadi dia harus launching kan, begitu dia tarik, keangkat, kena kepalanya, meninggal. Nah itu karena dia mau ikut lomba dirgantara ya kalau nggak salah waktu itu. Salah satunya fixed wing, menerbangkan fixed wing UAV. Nah begitu terbang dia mendaratnya itu ditangkap pakai net. Kalau yang ini ditangkap pakai net. Jangan langsung ditangkap gitu ya. Kalau langsung ditangkap gitu ya merusak nanti mukanya kena baling-baling gitu ya. Jadi tangkapnya pakai net. Nah kalau ini dia nggak usah pakai net. Kalau yang VTOL ini ya dia turunnya berhenti terus dia turun lagi. Nah bedanya quadcopter dengan fixed wing ini bisa ngambil sekitar 10 hektar lah satu hari gitu. Saat kali terbang dia bisa sampai 10 hektar gitu diambil. Ganti baterai terus terbang lagi gitu ya. Nah kalau misalnya quadcopter ini ya, dia kayak di Pulau Seribu gitu ya, pulau kecil dia bisa satu hari baru bisa ngambil satu pulau yang mungkin luasnya hanya 5 hektar gitu ya. Tapi dia udah terbang satu hari gitu ya, karena dia butuh istirahat dan sebagainya macam. Karena banyak juga, karena berhenti-berhenti kan ngambil datanya kan, kalau misalnya drone ini ngambil datanya itu dia berhenti satu titik dia foto gitu ya. Kalau yang ini ya, sama ini juga dia berhenti, dia ambil, dia rekam gitu ya, sensor yang merekam. Nah kalau fixed wing nggak, dia terbang aja tuh. Jadi di dalamnya ini diletakkan kamera gitu, dia langsung cepat gitu ya. Nah jadi dia lebih cepat fixed wing. Nah ini adalah penggunaan drone berikutnya ya. Nah kalau misalnya bisa dilihat, nah ini kita melihat foto dari kamera ya mengenai pohon ya. Kemudian ini kita bisa dari itu kita bisa menghitung sebaran ketinggian vegetasi ya. Ini mengenai kelapa sawit waktu itu. Untuk mangrove juga kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat perkebunan Cikabayan ya, ini DSM dan juga ini DTM. Bedanya apa nih DSM dan DTM? Ada yang tahu nggak? Jadi setelah mendapat foto-foto ini kan ada banyak ya, foto drone itu ada banyak. Nah kemudian kita gabungkan foto drone itu, namanya istilahnya orthomozaik ya, atau image stitching. Stitching tuh ini ya, jahit ya. Nah, jadi dari banyak foto itu kan kita harus tahu end lap sama side lap itu bagaimana. End lap side lap itu gimana? Jadi ketika pesawat ini terbang, saya ambil contoh gitu ya. Ketika dia terbang gitu, misal lintasannya gitu ya,
Nah ini ke depan itu berapa kali dia? Jadi berapa persen dia menutupi overlay dari image satu dengan image yang lain. Kalau N-lab itu ke depan, side lab itu waktu dia belok ke samping. Ya, jadi itu udah ditentukan waktu lagi pengambilan data pertama. Nah, hasilnya setelah di orthomozaik atau image stitching, ini bisa dua. Yang pertama kamu bisa lihat DTM, yang kedua bisa lihat DSM. Biasanya kita ngambil DSM-nya dulu. DSM ini adalah Digital Surface Model. Artinya Digital Surface Model itu, dia itu memodelkan permukaan. Mau dia ada pohon, mau dia ada gedung, jadi dia tetap modelkan ketinggian itu. Nah, ketika selesai mengolah data DSM itu sudah tahu nih ketinggian permukaannya. Kita mau lihat DTM, Digital Terrain Model. Digital Terrain Model ini dia adalah kontur dari datarannya tanpa objek di atas. Itu bedanya. Ya, DSM dengan DTM. Jadi hasilnya nanti akan ada 3 biasanya. Orthomozaik, kemudian DSM dan DTM. Nah, itu bisa diolah. Nah, kemudian, ini rekan saya ya, kakak kelas kalian ini lagi siap-siap menerbangkan drone. Kemudian kita juga bisa pada saat orang mengambil data kita butuh dokumentasi ini benar nggak, atau kita mantau nih dia bekerja nggak sih atau cuman nggak kerja gitu ya, kita bisa mantau juga dia ya. Nah kemudian, ini adalah hasil orthomozaik dari Pulau Tidung Kecil, Pulau Tidung Kecil. Nah ini tadi penelitian yang saya bilang, saya menggunakan object based image analysis buat melihat hanya mangrove aja di Tidung Kecil. Papernya udah terbit tahun 2021 ya. OBIA menggunakan UAV untuk mendeteksi mangrove di Pulau Tidung Kecil. Jadi saya bisa pisahkan ini dengan algoritma support vehicle mesin ya, SVM ya. Kemudian saya pisahkan segmentasi pisah antara tumbuhan mangrove dengan yang lainnya. Gitu ya. Sekarang saya juga lagi penelitian untuk menggunakan citra multispektral dari drone untuk melihat memisahkan antara mangrove dan non-mangrove gitu ya. Menggunakan algoritma itu. Nanti mungkin kalau kalian tertarik bisa diskusi sama saya untuk penelitiannya begitu. Nah, kira-kira begitu ya. Sekian dari saya penjelasan mengenai topik kali ini. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvira. Saya ingin bertanya, kalau misalnya tadi itu untuk penggunaan drone, sebenarnya ada nggak sih kayak spesifikasi gitu, misalnya menggunakan drone jenis multispektral itu khusus untuk mangrove, atau memang semua jenis drone itu bisa digunakan untuk survei pemetaan ini? Oke, makasih pertanyaannya Alvira. Jadi itu tergantung dari objektif apa yang mau kamu dapatkan dari lapangan gitu ya. Tergantung dari tujuan penelitiannya apa. Nah kalau misalnya dia memang membutuhkan analisis lebih lanjut dengan multispektral, ya kita akan menggunakan drone multispektral gitu ya. Contohnya kalau kita mau bermain dengan algoritma NDVI gitu ya, atau MVI, kita mau ngubah yang menggunakan pixel base atau berdasarkan dari reflektans dari objek tersebut ya, kita menggunakan multispektral. Tapi kalau misalnya kita nggak perlu itu, kita mau menggunakan image base analisisnya, ya kita cukup menggunakan yang kamera biasa. Jadi tergantung tujuan penelitiannya apa. Nah, semuanya kita tentukan dengan tujuan penelitian kita apa, terus bawa alat apa yang paling berguna untuk mencapai tujuan dari penelitian kita itu. Oke?